Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saroja TV, terima kasih atas kehadirannya, sudah setia selalu menantikan tayangan-tayangan Saroja TV, serunya obrolan para wanoja di akun kesayangan kita semua. Nah, hari ini kita kembali bertemu dengan saya, Wiwi. Bersama-sama kita akan lanjutkan pembahasan kisah tentang jejak lisan para wanita Karbala. Hari ini di episode 70 untuk jejak lisan para wanita Karbala di sesi 2 bersama narasumber kesayangan kita semua, Mbak Fatimah Al-Ma'sumah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Saroja TV, seperti yang sudah disampaikan bersama, bertemu dengan kami ini di siaran tunda karena ada kendala teknis. Tetapi tentu saja itu tidak akan mengurangi kehusuan dan serunya pasti ya apa yang akan kita bahas bersama untuk meraih hikmah-hikmah dari jejak lisan para wanita Karbala. Nah, pada episode kali ini nanti ada 2 tayangan video yang akan kru tampilkan untuk seluruh sahabat Saroja TV. Tapi sebelum itu saya mau mengajak sahabat Saroja TV dulu untuk mengirimkan sebaik-baik doa tulus kita untuk seluruh al-ma'sumin, kemudian para zuwar yang sedang menjalankan ibadahnya di Karbala, dan tentu saja kepada guru-guru kita khususan Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat bersama Ibunda Ais Kartini, yang darinya kita bisa sampai pada kecintaan kepada para al-ma'sumin. Untuk itu semua kita sampaikan Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, berikut ini kita akan menyaksikan tayangan video para peziarah yang sudah dikirimkan oleh Ibu Iis langsung dari Karbala. Tayangan ini tentang perjalanan para zuwar untuk berziarah di majelis terbesar di dunia ya, Majelis Arba'in. Berikut ini kita saksikan bersama. Silakan. Kami pergi bersama
pulang tanpa anak, tanpa suami. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Kami pergi bekal lengkap secukupnya. Kami pulang dan dirampok seluruhnya. Kami pergi damai dalam lindungan Tuhan. Kami pulang dalam jeritan ketakutan. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Dulu Al-Husain berjalan bersama kami. Kami pulang tanpa Husain di sisi kami. Kami pulang terlantar tanpa pembela. Kami hanya tangisi pemuda surga. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Madinah jangan sambut datangnya kami. Kami bawa hanya duka dan derita. Kami putri-putri Yasin dan Toha. Tangiskan ayah kami yang dianiaya. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Zainab mereka seret dari kemahnya. Demi Allah Fatimah menjerit kerasnya. Sukainah menjerit karena mengerikan. Mohon tolong pada Tuhan semesta alam. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Jadana datu kami ya Rasul Allah. Jadana datu kami ya Rasul
Alhamdulillah itu tadi tayangan videonya. Nah, eh, saya langsung aja ya nih Mbak, jejak lisan para wanita Karbala. Kita masih lanjut ke sosok Sayyidah Ummu Kulsum nih, permata yang terpendam. Nah, di sesi 2 ini kita akan membahas tentang apa, Mbak? Alhamdulillah ya, di sesi pertama kemarin kita sudah bahas beberapa jejak lisan beliau salamullah alaiha. Kita juga bahas tentang kehidupannya. Iya. Kemudian ya berbagai macam lah ya di situ, dan sedikit tentang khutbah beliau. Sedikit tentang Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan tentang khutbah beliau juga, dan salah satu syair Ummu Kulsum di Madinah. Syairnya di Madinah. Ketika sampai di Madinah setelah perjalanan panjang sebagai tawanan, kemudian dikembalikan ke Madinah. Ya, jadi ini juga berkaitan dengan Arba'in ya kan, katanya ada beberapa versi sejarah ya. Ada yang berkata setelah dari Syam mereka dikirim kembali ke Madinah, ada yang bilang ke Karbala dulu untuk menyatukan kepala dengan badannya, jasadnya, kemudian baru kembali ke Madinah. Jadi ada 2 versi sejarah. Jadi ini setelah semua kejadian itu, kembalilah mereka ke Madinah, dan sebelum masuk ke Madinah, di awal masuknya itu Sayyidah Ummu Kulsum mengucapkan syair ini, dan syair ini ternyata sering digunakan juga di berbagai majelis majelis yang menceritakan tentang kesedihan ini ya. Jadi majelis duka sering digunakan syair ini, ada yang dalam bentuk lagu, ada yang dalam bentuk puisi. Jadi ini adalah puisi yang berasal dari lisan suci putri Sayyidina kita sendiri ya, putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Gitu. Jadi saudara perempuan, saudara kandung dari Imam Hussein alaihissalam, Sayyidus Syuhada. Jadi itu kira-kira seperti itu, dan kita mungkin kita semoga bisa ambil juga apa yang tersirat di dalamnya pesan-pesan ini. Mulai dari mana ya? Mungkin langsung dari khutbah aja. Langsung dibacain khutbahnya. Nanti setelah itu barangkali kita akan gali bersama. Tentu mungkin mohon maaf kalau sangat-sangat jauh mungkin dari apa yang ingin disampaikan oleh lisan suci beliau, tetapi kita akan mencoba bersama-sama di sini bersama Mbak Fatima untuk menggali apa sih sebenarnya yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua. Ya, jadi kita juga di sini masih murid yang baru belajar bahasa Arab, kita juga pas-pasan, bahkan mungkin benar-benar kalau dibilang nggak bisa bahasa Arab. Jadi kita juga minta petunjuk dari teman-teman semua yang Masya Allah tentunya jauh lebih ahli daripada kami semua di sini. Bunda juga kalau ada misalnya insight gitu ya, ada masukan atau ada pemahaman yang barangkali ada tambahan bisa disampaikan gitu ya. Jadi ini kita sedang mau membaca, mengulang kembali sesuatu yang keluar dari lisan suci dari orang yang suci gitu. Luar biasa ya, baru mendengar gitu aja rasanya sudah deg-degan itu. Saya sudah berdebar-debar gitu. Semoga Allah mengampuni kita, membimbing kita semua. Ya Allah. Semoga dengan bertawasul kepada Sayyidah Ummu Kulsum kita juga bisa memperoleh berkah, memperoleh pelajaran yang luas, hikmah yang luas dari kejadian ini, dan beliau ridho. Semoga juga beliau beridhoi dengan apa yang kita coba untuk sampaikan di sini. Kesalahan-kesalahan kita semua. Ya, Bangga. Ini yang lanjutan tentang khutbah kemarin dulu ya. Jadi ini ada khutbah Sayyidah Ummu Kulsum alaihissalam di Kufah. Tentu saja di Kufah itu tepat setelah kejadian Asyura, mereka kan diarak ke Kufah. Sampai ke istana. Lalu ke Syam juga ya, sampai ke istana Yazid. Di Syam. Nah, di Kufah maupun di Syam itu banyak sekali khutbah dan pidato. Jadi mungkin ada bagusnya juga untuk kita untuk
menelaah satu persatu khutbah masing-masing dari panutan-panutan kita ini seperti apa saja isinya. Betul. Misalnya dari Sayyidah Zainab salamullah alaiha, kemudian Sayyidah Ummu Kulthum, kemudian juga yang terkenal lagi misalnya Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam. Kemudian juga misalnya khutbahnya Sayyidah Sukainah. Ya, atau misalnya Fatimah bintil Husain. Ada lagi misalnya jejak lisan ya yang sangat aktif kan beliau gitu. Ada beberapa ya, dan itu memang ada yang membahas khusus misalnya tentang jejak lisan itu. Jadi khutbah-khutbah mereka beliau-beliau ini, beliau-beliau alaihimussalam itu apa saja, seperti apa saja. Dan terutama di Kufah, Syam, kemudian ketika memasuki Madinah. Dan ini kita akan bacakan khutbahnya. Jadi setelah kejadian Asyura, mereka diarak, ditawan dengan mempertontonkan kepala-kepala para syuhada, kepala suci para syuhada diarak. Jadi mereka tanpa pelindung, tanpa lelaki, tanpa ada yang kalaupun ada ya Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit itu tidak bisa menjadi pelindung bagi mereka. Mereka memasuki kota Kufah dengan hati yang hancur, hati yang remuk, dengan seluruh hartanya juga dirampas, tidak punya apa-apa, berjalan kaki di pasir yang panas seperti itu, tanpa ada misalnya pelindung atau payung atau apapun yang menaungi mereka gitu ya. Nah, di sini di khutbah ini kita melihat sosok Sayyidah Ummu Kulthum yang masih bisa berbicara, berpidato dengan bahasa yang sangat tertata, sangat indah bahkan ya. Jadi kita melihat ada kekuatan luar biasa, kekuatan spiritual yang luar biasa, yang pada saat itu tuh sebenarnya namanya wanita Arab kalau sedang sedih itu ya memukuli wajah, menarik-narik rambut gitu ya, memukuli dada, kemudian berteriak-teriak. Tapi ini tidak melakukan seperti itu. Sama sekali tidak. Beliau tetap menjaga kewibawaan beliau, beliau menjaga kehormatan beliau gitu ya, tidak melakukan itu. Kemudian beliau malah berkhutbah, mengingatkan mereka semua. Jadi di sini ada aspek amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan mereka semua tentang hal yang mereka lupakan gitu ya, hal yang mereka bukan hanya lupakan, mereka pura-pura melupakannya gitu, pura-pura tutup mata, mengabaikannya. Luar biasa. Jadi kita melihat sosok wanita yang sangat amat tegar yang kuat. Dengan kondisi sangat amat banyak tekanan, itu masih dalam kondisi tekanan, belum selesai ya. Baru banget dengan hati yang hancur, remuk, redam. Pokoknya kita melihat luar biasa gitu, menyaksikan hal yang sangat luar biasa menyakitkan. Beliau masih bisa berbicara. Seandainya kita yang ada di situ, apakah kita masih bisa mengeluarkan suara tanpa menangis? Apakah kita masih bisa berbicara tanpa emosi yang meluap-luap gitu ya? Bahkan kita mungkin orang yang sedang tertekan kan biasanya nggak mau bicara, nggak mau makan, nggak mau bertemu siapa-siapa. Ini malah ditonton dengan kondisi orang pandangan yang merendahkan, dengan kondisi yang sangat parah gitu, kalau kita bilangnya sangat menyakitkan dan menyayat-nyayat hati. Beliau malah berkhutbah. Beliau berkata, ya ahlal Kufah, wahai ahli Kufah. Saya langsung bacakan saja terjemahannya gitu ya. Ini kan sawatan lakum gitu ya. Kalian ini keburukan untuk kalian gitu. Kalian memalukan sekali. Apa yang salah dengan kalian? Kenapa kamu bisa menyia-nyiakan Husain? Kalian membunuh dia. Kalian merampas harta-hartanya gitu ya, merampas hartanya dan ininya warisannya gitu ya. Dan kamu mengambil wanita ini sebagai tawanan dan kalian menyiksa wanita-wanita ini, menyiksa kemudian menekan gitu ya.
Lalu dibilang ini seperti ini, fatabbalakum wasuhqa. Ini minggu lalu juga sudah baca ya. Tabban itu seperti kata-kata Al-Qur'an, tabbat yada Ya. abi lahabi wa tab. Suhqan juga seperti kata-kata Al-Qur'an di surat Al-Mulk, fasuhqan li ashabis sa'ir. Jadi sebuah kata yang menunjukkan neraka yang menyala-nyala, yang orang tuh biasanya dalam pembicaraan sehari-hari tidak menggunakan kata suhqan itu. Ya. Yang biasanya digunakan misalnya nar, Iya. neraka gitu Iya. ya, atau jahanam itu sering digunakan, tapi suhqan itu kata yang sangat khusus yang tidak mungkin orang menyebutnya kecuali sangat familiar dengan bahasa Al-Qur'an. Ini seolah-olah Sayyidah Ummu Kulthum mengingatkan kembali dengan bahasa Al-Qur'an, mengingatkan kembali kami ini adalah orang yang sangat dekat dengan Al-Qur'an, kami Iya. adalah orang-orang yang sehari-harinya kami ini mendengarkan Al-Qur'an dan Berbicara menerjemahkan ya, Al-Qur'an gitu kan ya, menerangkan tentang Al-Qur'an. Para imam kan tugasnya seperti itu ya, Iya. ada menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Qur'an, kemudian Ya, menyampaikan menyampaikan kepada pada umat. kita gitu ya. Jadi makanya di sini benar-benar langsung dikatakan wasuhqan. Ya. Kemudian wailakum atadruna dawatin dahatkum, jadi dibilang lagi celakalah kalian, wailukum disebut lagi, wail neraka. Wail itu juga disebut di dalam Al-Qur'an beberapa kali ya. Ya. Misalnya wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian juga wailul lil mutaffifin. Ya. Wail itu digunakan di beberapa tempat di Al-Qur'an Iya. mengatakan tentang neraka yang sangat panas gitu ya. Panas. Celakalah kalian, wail itu neraka wail bagi kalian gitu ya. Lalu ditanya wa ayyu wizrin, dan wizr itu artinya beban. Beban mana yang ada di atas punggung kalian yang telah kalian bebankan kepada diri kalian sendiri gitu ya. Wa ayyu wizrin ala zuhurikum hammaltum. Jadi kalau disebut beban itu kita juga dengar wala taziru waziratu wizra ukhra gitu ya. Dan tidak ada yang menanggung beban orang lain gitu selain bebannya tidak ada Selain manusia dirinya sendiri. ya, tidak memikul beban orang lain. Ya. Jadi wa ayyu wizrin disebut lagi ala zuhurikum. Punggung yang digunakan zohrun itu kan kalau jamaknya jadi zuhur gitu ya. Zohrun itu juga dipakai karena alam Ya. laka yang dalam alam nasyrah itu, surat alam nasyrah al-insyirah ada kata zohrun gitu sebagai artinya punggung gitu ya. Kemudian disebutkan lagi gitu kan, kalian tahukah kalian beban apa yang kamu pikul di punggung kalian? Tahukah kalian darah mana yang telah kalian tumpahkan? Tahukah kalian wanita-wanita suci mana yang telah kalian siksa, kalian aniaya, kalian zalimi gitu ya. Tahukah kalian para wanita mana yang telah kalian rendahkan? Tahukah kalian harta-harta mana yang telah kalian rampas? Dan di sini juga disebutnya kan karimah gitu, wa ayu karimatin usibtumuha. Kalian tahu nggak wanita-wanita suci mana yang telah kalian aniaya gitu, kalian timpakan musibah bagi mereka. Jadi di sini karimah itu julukan bagi para wanita ahlul bait, karimah ahlul bait gitu kan ya. Termasuk julukan untuk Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha gitu. Jadi mereka nyebutnya karimah. Ini adalah putra-putri Fatimah, makanya disebut karimah. Makanya ini benar-benar menggunakan kata-kata yang orang juga familiar saat itu, bahwa julukan karimah adalah untuk dikhususkan untuk kemudian putra-putri. Kemudian mereka juga nyebut di sini disebut lagi qataltum khairu rijalatin ba'dan nabi, kalian telah membunuh sebaik-baiknya laki-lakinya banyak gitu, sebaiknya para pria setelah nabi gitu ya. Terus disebut lagi dan telah hilang rahmat dari hati kalian. Kemudian disebut ala inna hizballahi humul faizun wa hizbasyaitani humul khasirun.
Nah, di sini ada dalam dalam Al-Qur'an diingatkan ya, surat 59 ayat 20, bisa tolong dibukakan. 59. Jadi di sini salah satu pesannya adalah ya, misalnya ini yang benar-benar ditekankan ya. Ala inna hizballahi humul faizun wa hizbasyaitani humul khasirun. Dan Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ayat 20. Ayat 20. Ketemu ya? Ya. Nah, di sini kan disebut ya dalam Al-Qur'an, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi di sini Sayyidah Ummu Kulthum hendak mengingatkan bahwa tentara Allah dan tentara setan itu tidak sama. Tidak sama. Ashabun nar dan ashabul jannah itu tidak sama. Dan yang menang adalah Hizballah gitu ya. Ala inna hizballah humul faizun. Dan tentara setan adalah yang khasirun. Khasirun itu merugi artinya kan ya. Merugi itu adalah orang yang yang juga disebutkan dalam, misalnya dalam Al-Qur'an kita juga menemukannya dalam doanya Sayyidah Hawa alaihi salam ya, sama Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ya, kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi di sini secara tidak langsung beliau ingin menyebutkan bahwa orang yang ada di hizbus syaitan ini, tentara setan ini adalah yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Makanya disebut golongan orang-orang yang khasirun. Jadi di sini kejadian Asyura ini benar-benar memperlihatkan adanya perbedaan hak dan batil itu benar-benar terang, jelas dan jelas, dan tidak mungkin berbeda, tidak mungkin salah gitu kalau kita memilih jalan yang benar. Dan ini tidak sama antara tentara setan dan tentara Allah. Benar-benar bisa dipisahkan dan tidak mungkin bisa disamakan. Jadi di sini tidak ada keraguan di dalam. Mengingatkan dengan keras Sayyidah Ummu Kulthum ini. Mengingatkan dengan keras kepada penduduk Kufah saat itu. Lanjutannya lagi, setelah beliau berpidato, beliau juga langsung melanjutkan lagi dengan syair. Jadi ganti gaya bicara. Bicaranya sekarang dengan gaya bahasa syair. Karena saat itu syair itu sangat menggerakkan hati orang dan sangat mudah dihafalkan. Itu juga kenapa Sayyidah Ummu Kulthum banyak bersyair. Strategi dakwah ya. Itu adalah strategi dakwah karena orang Arab sangat mudah menghafalkan syair. Sangat menyenangi syair dan sangat mudah menghafalkannya dengan kata-kata yang ada jumlahnya, ada rimanya, ada belakangnya sama gitu. Namanya apa itu? Ada rima, ada kayak puisi gitu ya. Ada puisi, ada jumlah suku katanya, ada belakangnya setiap kalimat juga ada kesamaan. Misalnya syairnya seperti ini, qataltum akhi sabron fawailul li ummikum. Kalian telah membunuh saudaraku sabron. Sabron itu kan dengan sabar, artinya apa? Dengan perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan tuh artinya apa? Dengan segala macam siksaannya itu gitu ya. Jadi menggambarkan betapa pedihnya apa yang dialami oleh Imam Husain alaihi salam. Jadi bayangkan kenapa dibunuh tapi dengan sabar gitu. Sabar tuh maksudnya pelan-pelan gitu. Bahkan ada yang menyebutnya bisa juga diartikan dengan pelan-pelan atau dengan sangat kejam gitu ya, dengan sangat kejam atau dengan tanpa pertahanan. Fawailul li ummikum, maka celakalah ibu kalian, maksudnya ibu kalian sangat bersedih karena kalian. Di sini disebut lagi satu jazauna naron harruha yatawaqqadu. Satu jazauna gitu ya. Di sini ada dalam surat An-Nisa ayat 123, kata jaza ini ada digunakan juga dalam ayat ini, surat An-Nisa. Coba kita buka ya. Ayat surat keempat itu. Ini. Ke atas lagi. Ayat 123.
nggak hafal ya, jadi kita buka 123. Iya, oke. buka. Ini di sini ada ya, Oh, auzubillah may ya'mal su'an yujza bihi. Yujza, barang siapa Yujza. yang melakukan keburukan, yujza bihi, dia akan dibalas dengannya. Ya. Yujza itu dibalas. Makanya di sini digunakan satu jazauna. Maka mereka akan dibalas naron dengan neraka. Harruha yatawaqqadu. Nah, ya, harruha yatawaqqadu itu juga digunakan dalam surat Yasin ya. Ya. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Tuqidun di situ ya. Jadi ada kata tuqidun di situ, dan ini digunakan juga di sini yatawaqqadu. Jadi Masya Allah, benar-benar yang digunakan adalah bahasa Al-Quran sepenuhnya ya. Lalu di sini lanjutannya gitu ya, kalian telah menumpahkan darah yang Allah telah melarang kalian untuk menumpahkannya, dan Al-Quran juga telah melarangnya, dan Nabi juga telah melarangnya. Terus katanya haroma itu selain melarang juga menyucikan, menganggap yang mulia gitu ya, memuliakan darahnya. Jadi nggak boleh sampai ditumpahkan. Lalu di sini dikatakan lanjutannya, lafis sakarin haqqan yaqinan tukhallidu. Sungguh kalian pasti akan ada di neraka sakor, dan sakor itu juga ada di surat Al-Muddathir ya. Masalakakum fi sakor. Jadi ada gambaran tentang neraka, itu dibacakan di sini. Berkali-kali disebutkan ya di sini, neraka-nerakanya ada suhqan disebut, wail disebut. Terus yang tadi, nar juga disebut. Terus naron harruha yatawaqqadu, seperti yang disebut di surat Yasin. Kemudian dikatakan juga tentang penggambaran neraka sakor di sini ya. Sakor yang ada di Al-Muddathir, tukhallidu gitu yakinan, yang mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian ala fabshiru binnari innakum ghadan. Biasanya kalau bilangnya basyir itu kan kabar gembira, wabashiril mu'minin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang mukmin. Tapi ternyata di sini berilah kabar gembira dengan neraka. Ya Allah. Gitu ya. Wa inni abki fi hayati ala akhi, dan sungguhnya aku akan menangisi di seluruh hidupku atas saudaraku, ala khairin min ba'din nabi sayuladu. Atas kebaikan gitu ya. Manusia terbaik setelah nabi yang pernah dilahirkan. Jadi beliau menggambarkan kesedihan yang tidak akan pernah selesai. Tapi ini juga artinya adalah bahwa sepanjang hidup kita semua, bukan hanya beliau, kita semua wajib menghidupkan majelis duka. Kita wajib menghidupkan peristiwa Asyura ini di setiap kehidupan kita. Maka kita selalu ada semboyan, setiap hari adalah Asyura, dan setiap tempat adalah Karbala. Itu karena bukan hanya karena keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangisi seumur hidup, bukan hanya itu, tapi karena kita pun, karena beliau ya memerintahkan seperti itu. Nanti juga kita akan ada bahasannya di syair Ummu Kulthum ketika memasuki Madinah, yang habis ini kita akan dengarkan juga tayangan yang sudah dilagukan ya. Jadi dilagukan oleh banyak orang setelahnya. Dan itu disampaikan di majelis-majelis duka. Banyak majelis duka yang menyampaikan ini, yang terutama yang berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab. Karena syairnya luar biasa indah. Dan ini merupakan syair yang memulai tradisi tradisi majelis duka, pembacaan syair-syair yang mengingat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat membaca maktal. Jadi ini kayak pemulainya syair, termasuk syair-syair pertama, dan yang memulainya ternyata adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang mereka lah yang mencontohkan adanya syair, puisi, kemudian syair dan puisi itu setelahnya kan kita akan coba dengarkan dulu aja ya. Baru kita bahas. Iya.
Sahabat Seroja TV, sebelum kita melanjutkan, bersama-sama kita akan menyaksikan tayangan berikut ini tentang syair Sayyidah Ummu Kulsum yang dimusikalisasi ya, diberi lagu dan itu sering dibacakan di banyak di berbagai majelis-majelis aza atau majelis-majelis duka Imam Hussein. Kita saksikan bersama. Ya Rasulullah, Madinah jaddina la taqbalina fabil hasarati wal ahzani jina ala fakhbir Rasulullah anna bi anna وإن رجالنا بالطف صارعا بلا روس وقد ذبحوا البنين وأخبر جدنا أنا أسيرنا وبعد الأسر يا جد سبينا ورهطك يا رسول الله أضحوا عرايا بالطفوف مسلبين وقد ذبحوا الحسين ولم يراعوا جنابك يا رسول الله فينا مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا ألا فاخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أبينا أفاطم لو نظرت إلى سبايا بناتك في البلاد مشتتين أفاطم لو نظرت إلى الحيارى ولو أبصرت زين العابدين فنحن الضائعات بلا كفيل ونحن النائحات على أخينا ونحن بنات ياسين وطه ونحن الباكيات على أبينا مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا ألا فاخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أبينا ألا يا جدنا بلغت عدانا مناها واشتفى الأعداء فينا لقد هتكوا النساء وحملوها على الأقتاب قهرا أجمعين مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا ألا فاخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أبينا
وزينب أخرجوها من خباها وفاطم والهن تبدي الأنينا سكينة تشتكي من حر واجد تنادي الغوث رب العالمين مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا ألا فاخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أبينا. Oke, nah itu gimana itu, Mbak? Dikasih pengantar sedikit tentang apa namanya syair ini yang ternyata sangat indah ya. Kita untuk kita ambil hikmahnya, kita gali bersama apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Sayyidah Ummu Kulsum salamuallah alaiha. Ini yang bait pertama aja kita langsung dipanggil begini, beliau menyebutkan Madinatu Jaddina la taqbalina. Madinah itu kan kota ya, kota Madinah. Madinah bukan mau manggil wahai kota Madinah atau wahai orang Madinah lagi. Yang dia panggil adalah kota kakek kami. Ini banyak banget artinya dalam bait pertama aja kita langsung mikir kenapa dipanggilnya Madinah. Madinah tuh Jaddina gitu, Madinah wahai Madinah, Madinah kota kakek kami. La taqbalina, jangan sambut kami. Artinya apa? Artinya ini adalah kota kakek. Kota ketika dahulu kakek kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan dengan hormat, dengan mulia. Iya. Diperlakukan dengan mulia dan keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan dengan mulia, dimuliakan. Lalu kami pergi dan kembali dengan kondisi kami dihinakan, ditawan, pelindung kami semua dibunuh dengan cara yang sangat kejam gitu kan ya. Jadi janganlah sambut kami. Artinya apa? Dulu kota ini menyambut kami selalu, tapi saat ini kami kondisinya seperti ini. Janganlah sambut kami, karena umatmu telah melakukan hal ini kepada kami. Jadi ini sangat menyayat hati ya. Madinatu Jaddina la taqbalina. Pertama itu artinya. Yang kedua artinya apa? Madinatu Jaddina itu seperti dalam Al-Quran ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menggunakan memanggil nama kota, memanggil kota gitu ya. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 82 ya. Kita cari surat Yusuf ayat 82. Jadi juga sama beliau alaihissalam menggunakan kata ganti memanggil nama kota. Ya, memanggil nama kota. Misalnya ini ya misalnya ini auzubillah minasyaitonir was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha, dan tanyalah negeri tempat kami berada. Was'alil qaryata, tanyalah negeri gitu ya. Lalu juga dalam surat yang lain gitu, ayat yang lain surat 18 ayat 59 itu juga 59 ya, menyebutnya kami membinasakan negeri itu. Disebutnya membinasakan sebuah negeri, padahal kan sebenarnya orangnya yang dibinasakan. Negerinya walaupun mungkin luluh langentak masih ada nama negeri itu gitu ya. Di sini watil kal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Sini kan jadi watil kal qura ahlaknahum, dan negeri itu telah kami binasakan. Jadi di sini pemanggilan Madinatu Jaddina, selain beliau mau berkata bahwa dulu di negeri ini, di kota ini kami dimuliakan, sekarang kami kembali dalam keadaan dihinakan.
jangan lagi terima kami, jangan sambut kami karena kami telah dihinakan oleh umatmu sendiri, umat Islam sendiri. Lalu yang kedua, beliau memanggil kota itu artinya apa? Beliau artinya ingin memanggil seluruh sebanyak itu, maksudnya sebanyak penduduk kota itu berarti mewakili banyak orang gitu kan ya. Jadi beliau mau bilang bahwa banyak saksi yang melihat ini semua. Lihatlah wahai kota ini, wahai kota gitu ya, wahai Madinah, kota Madinah, lihatlah, saksikanlah bahwa kami datang dengan keadaan seperti ini. Jadi beliau mau berkata bahwa di sana dimanapun itu, di Karbala, Kufah, kemudian di Syam, dan di semua perjalanan mereka kemudian balik lagi ke Madinah, beliau mau berkata bahwa banyak saksi yang melihat itu semua. Saksi atas kejadian ini, saksi atas perihnya apa yang mereka rasakan sebagai tawanan. Dan pesan berikutnya adalah bahwa dengan dipanggil kota, beliau ingin berkata bahwa lihatlah saya datang, tanyalah kepada saya apa yang telah terjadi pada kami. Beliau ingin mengatakan bahwa penting bagi kami untuk menyampaikan ini pada kota ini, semua orang harus tahu. Dan selain beliau mau bilang bahwa kami ini sangat harus gitu ya, sangat harus wajib untuk menyampaikan ini. Beliau juga mau mengatakan bahwa setiap yang menyaksikan dan setiap yang mendengarkan ini semuanya harus menyebarkannya sampai besar gitu. Jadi kalau kita bilang ya viralisasi gitu ya, betul. Harus memviralkan, kita harus membuat orang tuh mendengar tentang ini gitu, dan mencari tahu dan gitu mencari tahu gitu. Apalagi kalau kita sudah mendengar, sudah tahu, sudah pernah cari tahu, sudah tahu sumbernya gimana, kita harus menyebarkan ini. Dan sampai akhir zaman pun, ini di akhir dari syair ini, di belakangnya tulisannya syairnya itu bunyinya seperti ini, wa hadhihi qissati, di sini ma'as syarhi hali, dan ini adalah kisahku bersama penjelasan tentang keadaanku, ala ya sami'i atau ya sami'un, ada yang bilang gitu juga, fabku alaina, wahai pendengar maka tangisilah kami, menangislah untuk kami. Jadi di sini ada perintah untuk menangisi dari zaman ke zaman, jangan berhenti menangisi gitu ya. Jadi di sini ada perintah dari mulai pemanggilan Madinah tu Jadina. Itu perintah pertamanya adalah untuk menyebarkan ini, untuk melestarikan majelis duka ini yang menyambung dari tahun ke tahun. Maka kita tidak akan ada yang bilang juga ulama yang bilang kita tidak akan pernah tahu seperti apa kadar majelis-majelis duka Asyura ini, majelis duka yang mengenang peristiwa Karbala ini, karena betapa luar biasa gitu kadarnya, kemuliaannya. Tadi lanjutan dari syairnya, Madinatu Jadina la taqbalina fabil hasarati wal ahzani jina, dan dengan kesedihan dan duka yang mendalam kami telah datang. Jadi beliau melanjutkannya dengan kita nih dengan berbagai kesedihan dan berbagai kedukaan kami datang. Jadi karena duka janganlah dengan kedukaan dan itu janganlah menerima kami, menyambut kami dengan sukaria, menyambut kami lagi dengan penghormatan karena umatmu sendiri telah menghinakan kami dan kami datang dengan hati yang remuk gitu kan ya. Nah, lalu di sini ala fakhbir Rasulullah anna. Ala fakhbir, kabarkanlah kepada Rasulullah tentang kami. Gitu. Bi'anna qad fuji'na fi abina, bahwa kami telah ditindas dengan dibunuhnya ayah kami. Jadi di sini yang langsung dipanggil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menyebut, kabarkanlah pada Rasulullah bahwa tentang kami, bahwa kami telah ditindas dengan terbunuhnya ayah kami. Artinya apa? Rasulullah lah yang pertama harus dikabarkan. Artinya kemana muka kalian ingin kalian simpan ketika kalian ini mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi terjadi pembunuhan yang kejam ini. Padahal kami adalah keluarga terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan ya. Jadi
itu adalah yang tersirat ketika yang dipanggil adalah Rasulullah. Ya. Orang yang terdekat adalah orang termulia yang juga mereka akui sebagai nabi gitu ya, sebagai rasul, sebagai pemimpin mereka. Wa anna rijalana bitafi sar'a, dan pria-pria kami dipukul dan diusir bila ruusin faqad adzabahul banina, tanpa kepala, dan anak-anak kami juga disembelih. Dan ini yang menariknya adalah setiap akhir dari syair ini diakhiri dengan kata na belakangnya. Jadi anak-anak, misalnya jina fi abina dzabahul banina, kemudian lanjutannya ya jaddan subina gitu ya. Jadi benar-benar kita ada semuanya ada syairnya, rimanya. Dan sangat indah ya untuk kemudian di yang bait keempat misalnya ya wahbir jaddana, dan kabarkanlah kakek kami anna usirna, dan kami dirampas dan ditangkap gitu ya. Wa ba'dal usr ya jadda, wahai kakek kami, subina, kami ditawan. Gitu. Terus di sini intinya di sini tuh menceritakan tentang betapa pedihnya. Misalnya di sini lanjutannya, wahai Rasulullah, belalah kami yang tak punya busana pelindung, pakaian-pakaian kami dirampas dengan paksa. Belalah kami musalabina, dan kami telah, yaitu musalabin, kami direbut dengan paksa. Kemudian mereka menyembelih Husain tanpa belas kasihan di sisimu, wahai Rasulullah, di depan kami. Dan ini dengan bahasa yang sangat luar biasa ya, dalam bahasa Arabnya. Falau nazarta uyunaka atau nazarat uyunuka lil usaro, maka jika andaikan matamu melihat tawanan-tawanan ini yang mengenakan tali kekang unta yang membebani kami, jadi mereka tuh ditali dengan tali kekang yang keras, biasa kasar, dipakai untuk tali kekang unta. Jadi tali-tali yang dipakai untuk merantai mereka, rantai-rantai dan tali-talinya itu benar-benar bukan tali yang layak, tali yang keras, kasar, dan sangat menyakiti dan berat. Makanya di sini disebut Muhammalina. Jadi benar-benar dibebankan, mereka dibebankan dengan itu. Rasulullah, memanggil Rasulullah. Setelah kami tumbuh dalam perlindungan, sekarang mata manusia menatap kami dengan curiga, dengan pandangan merendahkan. Dan aku selalu dikepung hingga aku pergi, mata-mata memandang kami dengan permusuhan atas kami. Langsung kemudian memanggil, ya Fatimah, jikalau engkau melihat kami sebagai tawanan. Jadi setelah di sini ada beberapa kali memanggil Rasulullah SAW, syair ini kemudian dilanjutkan dengan memanggil Fatimah, Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidat Nisa'il Alamin. Ketika seseorang merasakan sesuatu yang sangat sedih, langsung ibunya yang dipanggil. Dan ini benar-benar ibunda dari Sayyidah Ummu Kulthum. Benar-benar ibunda. Ya Fatimah, jikalau engkau melihat kami sebagai tawanan, putra-putrimu tersebar, tercerai-berai, terpencar, terpisah-pisah di negeri asing. Maksudnya terpisah-pisah, dipisahkan dengan lelakinya, kemudian tidak ada pelindung gitu ya. Ya Fatimah, jikalau saja engkau melihat pemandangan yang mengherankan ini, dan jikalau engkau melihat Zainal Abidin kami, ya Fatimah, jika Anda melihat kami di malam-malam hari kami, dan dari sebagian malam hari kami telah buta. Ini juga ungkapan buta ini kan buta karena sedih gitu ya, karena tidak melihat yang dicinta. Itu terjadi juga di Nabi Yakub alaihi salam yang diceritakan dalam Al-Quran juga kan, menangisi Nabi Yusuf sampai menangis, sampai buta gitu. Sampai memutih. Beliau juga menyebut seperti itu, dan dari sebagian malam hari, maksudnya sebagian kekelamannya, kejadian yang terjadi kepada mereka ini, mereka sampai buta menangisi itu gitu ya. Maksudnya menceritakan betapa sedihnya mereka dengan bahasa yang luar biasa. Lanjutnya lagi, ya Fatimah, kami tidak menemukan pertolongan darimu, dan kami tidak menemukan tempat berlindung. Ini gitu ya, dengan bahasa Arab yang luar biasa tentunya ya. Falau damat hayatu kalam tazali, jika hidupmu terus berlanjut, engkau pasti akan meratapi kami sampai hari kiamat. Bahkan ibunda Fatimah juga pasti akan meratap seperti itu. Dengan kebangkitan bersama Al-Baqi, berdirilah dan serukan, wahai putra kekasih Rabbal Alamin. Jadi di sini ada
perintah ya di sini, perintah atau apa, soalnya bukan dengan kata ganti perempuan, waqafa wanada, Berarti berdirilah. untuk semua. Jadi untuk semua, bangkitlah bersama baki, kemudian berdirilah dan berserulah wahai putra kekasih Robbal Alamin. Kemudian dia berkata, wahai pamanku sayang, wahai Imam Hasan, dipanggillah Imam Hasan. Ini berarti memanggil semua ashabul kisah ya di sini, memanggil Rasulullah, memanggil Sayyidah Fatimah, kemudian memanggil Imam Hasan. Telah pergi darimu Husain saudaramu, dan kami ditawan dalam panas mencekik tanpa kepala sehingga tak bisa mengeluhkan dengan lantang. Itu kan ya kan, karena sudah tidak ada kepalanya, tidak bisa mengeluh, tidak bisa menyeru apapun. Tapi burung-burung dan binatang-binatang buas yang beringas kepada kami. Jadi mereka dibiarkan bersama burung dan binatang buas di gurun gitu ya. Jika Anda melihat, wahai tuanku, mereka telah membawa para wanita yang tidak memiliki pelindung di atas kapal tanpa dayung. Dan tanpa dayung itu berarti nggak ada lagi yang menunjukkan jalan, yang nggak ada pemimpinnya. Dibiarkan begitu saja terombang-ambing, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menunjuki. Dan Anda melihat anak-anak sedang menyaksikan kami. Madinah kota kami, diulang lagi Madinah tujaddina, manggil lagi di sini Madinah kota kakek kami, la takbalina, jangan sambut kami. Dalam kesedihan dan duka yang mendalam kami telah datang. Fabil hasarati wal ahzan jina, itu kan yang sering diulang di syairnya, diulang lagi. Kami berangkat sebagai keluarga yang terkumpul, kemudian kembali tanpa lelaki dan anak-anak kami. Kami berangkat bersama-sama lengkap keluarga kami, kemudian kembali dalam kesedihan, terpencar dan tertawan. Kami dahulu selalu berada dalam perlindungan Allah, kemudian kembali dengan ketakutan tanpa perlindungan. Dan Tuhan kami Al-Husain bagi kami adalah pelindung, pemimpin setia. Kami kembali demi Al-Husain dan kami tertawan. Kami adalah wanita yang terlantar tanpa pembela, dan kami adalah wanita yang menangisi saudara kami. Dan di sini kata-kata yang digunakan itu bila kafil, tanpa pembela. Kafil itu kalau dalam surat Ali Imran yang menceritakan tentang Nabi Zakaria gitu ya, tentang Sayyidah Maryam yang dititipkan kepada Nabi Zakaria, itu disebutnya wa kafalaha Zakaria. Kafalaha, kada kafala, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Sayyidah Maryam. Jadi kafil itu adalah orang yang memelihara, melindungi, membela. Wa nahnu an-naihat ala akhina, dan kami adalah wanita-wanita yang menangisi saudara kami, dan menangisnya itu disebutnya naihat. Nauhun itu berasal dari bahasa Urdu gitu, bahasa Arab. Dan ini artinya lantunan kesedihan. Jadi kalau orang Pakistan, orang-orang Urdu, kita sering melihat bahwa mereka itu benar-benar banyak sekali ya lantunannya, syairnya itu benar-benar dinyanyikan. Jadi kesedihannya itu dilantunkan, saking kesedihannya tidak akan pernah berhenti. Dilantunkan dalam keseharian. Maka dari itu di sini juga disiratkan bahwa bisa jadi syair-syair itu memang dilantunkan. Mungkin sebagian ada yang memakai misalnya nada tertentu gitu ya, nada tertentu yang tentunya tidak menyalahi syariat gitu ya, dilantunkan sebagai syair, sebagai lantunan kesedihan sehari-hari wa nahnu sairati 'alal mataya gitu ya. Kami dahulu wanita-wanita yang berjalan di atas hewan tunggangan, tapi unta-unta kami dirampas dengan paksa, dengan aniaya. Kami adalah putri-putri Yasin dan Toha, dan kami adalah yang menangisi ayah-ayah kami. Jadi luar biasa dikatakan bahwa ini dulu kami menaiki unta, menangis tunggangan, tapi sekarang mereka merampas semuanya. Kami adalah putri Yasin dan Toha, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kami juga menangisi ayah-ayah kami. Jadi bisa itu diingatkan kembali posisi mereka sebagai ahlul bait ya. Lanjutannya wa nahnu tahirat bila khafa. Kita ini semua adalah orang-orang suci tanpa celah, dan kami adalah orang-orang ikhlas yang terpilih, yang dipilih. Dan kami adalah orang-orang yang sabar dalam cobaan, dan kami adalah orang-orang yang jujur dan nasihun, yang mengambil nasihat, saling menasihati.
Ya. Ala ya jaddana, wahai kakek kami, bukankah mereka telah membunuh Husain? Tapi apakah mereka tidak memperhatikan tentang kami di sisi Allah? Maksudnya posisi mereka di Ya. sisi Allah. Wahai Kedudukannya kakek ya. kami, bukankah telah sampai pada kami tekanan dan penderitaan yang besar? Ya. Para musuh menzalimi dan menyakiti kami. Mereka telah menyakiti dan menyerang para wanita, memberi beban pada mereka di atas pundak-pundak mereka dengan paksa atas kami semua. Mereka mengeluarkan Zainab dari tendanya dan Fatimah dalam naungannya menampakkan rintihan, maksudnya Fatimah binti Husain. Ya. Sakinah mengadu siapa yang membakar, dengan karena sangat panas kan, Iya. jadi bilangnya gitu, siapa yang membakar dengan sangat panas ini. Ia berseru, ya Allah, Tuhan seluruh alam, tolonglah kami, Al-Ghawth Rabbal Alamina. Dan kita ingat juga, jadi teringat dengan salah satu ayat, kalau nggak salah ayat 214 dalam Al-Baqarah. Coba dikoreksi antara 214 atau 216, tapi sepertinya 214 gitu Kita ya. lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzi walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Kalau nggak salah gitu ya bunyinya. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi apakah kamu mengira bahwa kamu pasti akan masuk surga dan belum datang kepadamu cobaan yang telah menimpa orang-orang sebelummu gitu ya. Jadi di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncangkan dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ketika kita mendengar Sakinah yang mengeluh betapa panasnya gitu ya, apa yang dia rasakan tuh, kemudian beliau berseru, Al-Ghaus Rabbal Alamina, ya Allah Tuhan seluruh alam, tolonglah kami. Ini benar-benar menunjukkan bahwa orang yang beriman pasti akan diuji, digoncangkan sedemikian rupa sampai-sampai orang-orang yang beriman yang bahkan setingkat Rasul ini juga berkata, mata nasrullah, kapan ada pertolongan Allah gitu ya. Kalau di sini malah Al-Ghaus, minta pertolongan gitu ya. Kemudian lanjutannya, wahai Zainal Abidin, dan Zainal Abidin pun menjadi tawanan yang hina, dan kaum yang menjahati kami hendak membunuhnya. Maka setelah itu mereka sirna menjadi debu di dunia ini sebagai cawan kematian yang telah kami minum darinya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka binasa di dunia ini. Mereka yang menjahati kami ini akan binasa di dunia ini dan di akhirat lebih binasa lagi. Dan ini lanjutan terakhirnya adalah wahadhihi, dan ini adalah kisahku dengan penjelasan tentang keadaanku. Wahai pendengar, maka menangislah untuk kami. Jadi ini dari semua syair ini kita melihat bahwa ini adalah awal mula adanya tradisi menangisi kesyahidan Imam Husain alaihissalam, Karavan Karbala, dengan puisi, dengan syair, dan sangat di dalamnya menyentuh hati, sangat menyentuh, dan di dalamnya beliau tidak lupa memasukkan pengingat tentang posisi maksumin, pengingat tentang posisi Ahlul Bait Nabi alaihimussalam, bahwa mereka adalah ahli Quran gitu ya. Jadi tidak kedudukannya boleh sebagai warisan bagi untuk kaum muslimin gitu ya. Lalu sakol lain gitu kayak yang satu Al-Quran dan satu lagi Ahlul Bait, mengingatkan tentang adanya yang hak dan yang batil, bahwa yang benar dan yang salah tuh benar-benar bisa dipisahkan dan tidak sama gitu ya. Yang memilih yang hak dan memilih yang batil tuh tidak bisa dicampurkan. Sangat jelas perpisahannya. Mereka juga mengatakan penyebab terjadinya gitu. Penyebab terjadinya adalah mereka tidak mempertimbangkan hak Ahlul Bait di sisi Allah gitu ya. Kan tadi juga disebutkan mereka melakukan itu, tapi apakah mereka mempertimbangkan tentang kami di sisi Allah itu seperti apa? Dan juga
Jadi di sini benar-benar yang paling diingatkan dalam syair ini ya. Kalau yang dalam khotbah tadi kan mengingatkan dengan beberapa kata-kata dalam Al-Qur'an yang familiar kan. Tentang neraka, tentang surga, tentang perbedaan antara yang benar dan salah, hak dan batil. Tapi kalau di syair yang ini yang kentara adalah menunjukkan kedekatan dengan keluarga Nabi. Maksudnya kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, karena ini cucu Nabi gitu ya. Lalu mengingatkan posisi Ahlul Bait kedudukannya, kemuliaannya, kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita benar-benar ya Allah, habis itu setelah pembacaan syair ini diceritakan oleh yang menceritakan ini, langsung riuh rendah, semuanya menangis satu kota itu, dan nggak pernah ada tangisan yang seperti itu yang pernah dilihat oleh mereka. Gitu ya. Dan sejak saat itu juga terus-terusan ada tentang ada majelis duka gitu ya di jalanan di mana saja gitu tentang Asyura ini. Jadi setelah ini majelis duka terus berlangsung dan itu tugas kita untuk terus melestarikan majelis duka, menjaga sekecil apapun skalanya gitu ya dalam rumah. Kalau kita nggak bisa ikut yang bersama ya dalam rumah, dalam keluarga kita sendiri, harus kita terus lestarikan, harus kita bacakan kisah-kisah ini kepada anak-anak kita, kepada teman-teman terdekat kita gitu ya, kepada pasangan-pasangan hidup kita. Kita mengingatnya bersama-sama karena tidak pernah habis cerita itu. Karena detil-detil itu akan terus ada, dan pelajaran demi pelajaran akan terus ada juga. Jadi semakin kita gali, semakin ada lagi pelajaran lagi, dan barangkali dari khutbah dan syair aja kita sudah dapat ini. Nanti ketika khutbah dan syair yang lain kita baca, mungkin dapat lagi lagi hikmah lainnya dan pesan lainnya seperti apa. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Dan memang ini sangat-sangat diperintahkan ya. Sangat diperintahkan untuk selalu dilaksanakan majelis-majelis duka ini. Gitu. Kalau ini siapa ya? Baik, Mbak, karena ini adalah siaran tunda, jadi ini tidak ada sesi tanya jawab. Jika para sahabat Saroja TV yang menyaksikan siaran tunda ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami di sini, khususnya kepada Mbak Fatimah, boleh nanti disampaikan saja kepada kru atau kepada room chatnya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Saroja TV di episode mendatang pada saat tayangan live. Begitu ya, Mbak ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesetiaannya menyaksikan tayangan Saroja TV. Terima kasih banyak juga kepada kru yang sudah begitu luar biasa berusaha menampilkan tayangan terbaik untuk kita semua yang hadir di sini, juga sahabat Saroja TV yang ada di rumah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada episode-episode mendatang dengan mungkin masih dengan episode jejak lisan para wanita Karbala. Kita akhiri bersama tayangan kita hari ini. Saya undur diri bersama Mbak Fatimah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.